Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anak hebat, sumber energi apa yang digunakan oleh kendaraan berikut? Yang pertama ada angkutan umum, yang kedua ada motor, dan yang ketiga ada mobil. Ya, tepat sekali. Kendaraan tersebut menggunakan bahan bakar minyak atau BBM. Kemudian, apakah kalian tahu sumber daya alam apa yang digunakan dalam BBM tersebut? Ya, sumber daya alam yang digunakan dalam BBM tersebut adalah minyak bumi. Bensin, baik itu Pertamax, Pertalite, Premium, dan solar, itu semua berasal dari minyak bumi. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Apa yang diceritakan pada gambar di samping? Gambar di samping menceritakan motor menggunakan bahan bakar minyak atau BBM sebagai sumber energinya. Bahan bakar motor bisa diisi di stasiun pengisian BBM atau pom bensin. Jawaban yang kalian berikan tadi bisa dikatakan sebagai gagasan pokok dari gambar tersebut, atau dengan kata lain, gagasan pokok dari teks visual. Gagasan pokok dari gambar tersebut adalah motor menggunakan bahan bakar minyak atau BBM sebagai sumber energinya. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah bahan bakar motor bisa diisi di stasiun pengisian BBM atau pom bensin. Kemudian, bahan bakar minyak diisikan dari mesin pengisian. Sebelum mengisi bahan bakar, motor terlebih dahulu mengantre untuk menunggu giliran diisi bahan bakar oleh petugas. Sekarang, mari kita susun menjadi sebuah paragraf yang padu. Motor menggunakan bahan bakar minyak atau BBM sebagai sumber energinya. Bahan bakar motor bisa diisi di stasiun pengisian BBM atau pom bensin. Bahan bakar minyak diisikan dari mesin pengisian. Sebelum mengisi bahan bakar, motor terlebih dahulu mengantre untuk menunggu giliran diisi bahan bakar oleh petugas. Anak-anak hebat, perlu kalian ketahui, di dalam menafsirkan gambar menjadi sebuah paragraf, kita harus memperhatikan penggunaan kata-kata baku, yaitu kata-kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekarang, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian. Perhatikan gambar berikut. Nah, buatlah sebuah paragraf berdasarkan gambar tersebut yang berkaitan dengan penggunaan sumber energi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun
dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkahnya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Setiap warga masyarakat berhak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Negara mengatur pemanfaatan sumber daya alam Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Anak-anak hebat, hak pemanfaatan minyak bumi dibatasi oleh kepentingan umum. Kita harus sadar bahwa semua masyarakat mempunyai hak yang sama terhadap minyak bumi. Oleh karena itu, dalam memanfaatkan minyak bumi, warga masyarakat tidak boleh melanggar hak orang lain. Kita tidak boleh memanfaatkan minyak bumi dengan semaunya. Hak dalam memanfaatkan minyak bumi yang pertama adalah hak memanfaatkan minyak bumi untuk kehidupan sehari-hari atau hak konsumsi. Contohnya, warga masyarakat berhak untuk menggunakan bahan bakar minyak seperti premium, solar, bensol, dan minyak tanah sebagai bahan bakar kendaraan dan menggerakkan mesin diesel. Yang kedua, hak mengelola minyak bumi sebagai sumber pengolahan, baik sebagai sumber panas maupun produk sampingan untuk mengolah baja, aluminium maupun besi, atau hak produksi. Contohnya, warga masyarakat berhak untuk mempunyai usaha produksi pengolahan minyak bumi. Dan yang ketiga adalah hak mencari keuntungan dari minyak bumi atau hak berdagang. Contohnya, warga masyarakat mempunyai hak untuk menjadi agen Pertamina sebagai penjual BBM eceran. Anak-anak hebat, di dalam melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan hak terhadap energi harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban. Kita tidak boleh menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya. Nah, berikut merupakan kewajiban terhadap energi minyak bumi. Yang pertama, menjaga dan melestarikan minyak bumi agar tetap terjaga ketersediaannya. Yang kedua, menghemat penggunaan bahan bakar minyak karena ketersediaan minyak bumi sangat terbatas. Yang ketiga, menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan seperti biogas atau biofuel. Nah, anak-anak hebat, perlu kalian ketahui bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut sangat membantu penghematan energi minyak bumi, sehingga generasi penerus bangsa di kemudian hari akan ikut merasakan betapa bergunanya hasil bumi tersebut. Nah, tidak terasa bahwa pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.